Halo semua, selamat datang di podcast Arunika episode pertama. Di sini saya Abdillah Sabil dari BMKM Politeknik LPP, Kabinet Arunika, saya dari Kementerian Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa, akan membahas tentang penyakit asam lambung, yaitu penyakitnya mahasiswa. Tentunya teman-teman, di sini saya tidak sendiri teman-teman. Di sini saya bersama dua narasumber hebat saya, yaitu ada Dr. Lukman dan Mbak Valen. Halo dok. Halo Mbak Valen. Halo dok, Halo, gimana Pak. kabarnya dok? Baik. Walaupun Alhamdulillah. sudah sore tapi Tetap semangat. Oke, kok yang alhamdulillah. jawab mbaknya ya. Terus saya baru mau ngomong. Oke, lanjut Mas, silakan. Oke, gimana untuk kegiatan sehari-harinya dok? Apa ada kesibukan di akhir-akhir ini dok? Wah, ini kebetulan mahasiswa lagi libur ya. Saya utamanya kan ngajar sebagai dosen di Fakultas Kedokteran UGM. Cuman kegiatan yang lain adalah saya dokter di klinik kampus Politeknik LPP dan Akprin saat ini. Gitu, tapi lagi santai nih kok. Untuk Mbak Valen gimana nih Mbak kabarnya Mbak Valen? Baik sih, luar biasa baik. Alhamdulillah. Kalau kesibukan, nggak ada kesibukan sih sebagai mahasiswa yang lagi menikmati libur semester ya di kamar aja, bangun tidur makan kayak gitu. Mbak nggak sibuk ya? Enggak. Kita pengangguran berarti. Iya, pengangguran. Menyibukkan diri berarti Iya. ya. Sibuk-sibukin. Oke teman-teman, untuk perkenalan singkat, di sini Dr. Lukman ini dari S1 Universitas Gadjah Mada jurusan kedokteran dan S2 dari Sydney University. Sedangkan Mbak Valen ini dari Stikes Agbidio jurusan kebidanan. Mbak Valen ini sekarang sedang menempuh di semester 7. Iya, benar. Oke, teman-teman di sini saya dan Dr. Lukman dan Mbak Valen akan membahas penyakitnya mahasiswa nih dok. Apa? Penyakit asam lambung katanya. Bukan keuangan ya? Bukan, itu Patah penyakit hati, Dok, mahasiswa juga. patah hati. Jadi curhat. penyakitnya mahasiswa selain penyakit patah hati, galau, ada penyakit asam lambung katanya dok, yang paling sering dialami. Iya, memang banyak kasusnya. Ya, gitu dok. Jadi di sini kita akan bahas tentang penyakit asam lambung. Sebenarnya kalau ngomong-ngomong asam lambung sama GERD itu beda atau sama ya dok? Asam lambung sama GERD ya. Ini memang bahasa seringnya kan GERD ya. Iya. GERD. GERD itu kepanjangannya Gastroesophageal Reflux Disease. Bisa ngapalin, Mbak? Ya, namanya medis itu isinya kalimat ya, isinya kata-kata. Jadi sebenarnya itu penyakit yang bisa dikatakan mirip ya. Ada hal yang sama tapi ada yang berbeda. Nah, kalau asam lambung itu sebenarnya kan hal yang bukan penyakit ya, karena kalau kita bilang asam lambung ya wajar-wajar semua orang punya asam lambung. Iya, benar. Cuman asam lambung ini nanti bisa jadi masalah kalau dia terlalu banyak misalnya, atau dia naik ke atas. Nah, peristiwa dia naik ke atas dari lambung, ya namanya juga asam lambung kan posisi di Lambung. perut atas ya, Iya. Mbak ya. Nah ini Mbak Valen juga belajar medis kan. Nah itu naik ke atas. Nah ketika naik ke atas ini kita sebut dengan reflux atau kembali ke atas ya, makanya disebut GERD. Jadi GERD itu adalah penyakit asam lambung yang sudah tingkatnya lebih tinggi lagi ketika dia naik ke atas. Biasanya orang-orang tua kalau GERD itu. Kalau Mbak belum ya berarti. Belum. Mas? Jangan sampai. Iya, Ya, jangan jangan sampai. sampai. Amin. Oke teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan asam lambung, tentunya kami sedang berada di studio yang sangat kece ini. Kami sedang berada di Hub Studio, dan Amuba Multimedia Solutions. Oke, kita masuk ke pembahasan asam lambung lagi nih dok. Kalau Balik lagi ya asam lagi lambung ya? itu Nggak bisa asam sulfat atau apa? Beda tuh dok. bisa kena ke orang dewasa saja atau hanya anak kecil juga bisa kena asam lambung dok? Ya, sebenarnya ini penyakit multiple usia ya kalau kita bilang multi golongan ya, tidak hanya terbatas pada orang tua atau anak-anak ya, atau bisa juga hanya pada dewasa atau remaja. Memang semuanya bisa kena. Namun yang perlu kita ketahui adalah apa penyebabnya. Nah, paling sering menyebabkan peningkatan asam lambung. Kita kalau ngomongin asam lambung sepertinya agak terlalu netral ya. Kalau penyakitnya itu kan penyakit asam lambung atau sering juga kita sebut dengan
mah, Iya, ya mah. bahasa awamnya kan mah. Jadi kita menggunakan terminologi mah saja. Itu bahasa awam. Kalau bahasa medis kita menyebutnya dispepsia. Dispepsia. Ya, dispepsia. Lucu kan nama-namanya. Tapi nggak enak belajarnya ya. Oke. Dispepsia itu maksudnya adalah ketidaknyamanan pada perut bagian atas. Nah, kembali ke pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah apakah menyerang semua usia? Bisa. Cuman Bisa. kita melihat mana yang paling sering. Nah, sekarang kalau kita ingin tahu mana yang paling sering, berarti kita kembali ke faktor risikonya. Salah satu yang paling sering menyebabkan dispepsia, ya, itu ada banyak sebenarnya teman, saya sebut satu dulu, yaitu masalah psikosomatis atau masalah psikis, atau kalau kita bahasa gampangannya mungkin Stres. stres. Tuh kan, nyambung kan kalau ngomong Ya. stres ya. Itu penyebab yang paling sering pada remaja. Kan kita tahu remaja sekarang kan gampang stres ya. Ya, Iya. dikit-dikit stres, dikit-dikit Dikit-dikit stres. Stres kok dikit gitu. Padahal ya belum Putus mikir. cinta stres Iya. katanya. Saya tuh heran kenapa pada stres itu loh. Padahal kalau misalnya udah dewasa ya stresnya banyak ya, hutang misalnya, beli susu anak, bayar listrik kan. Iya. Kalian kan belum seperti itu ya. Kurang itu kali Dok, Apa? cara manajemen stresnya, Oke. emosinya. Jadi kalau orang dewasa itu kan udah bisa mengontrolnya kayak gimana. Biarpun banyak masalahnya, Wih, kayak hutang segala itu kan bisa di manajemen gimana caranya gitu. Tapi Oke. kalau mungkin remaja atau mahasiswa terkhususnya itu mungkin kayak apa-apa dianggapnya stres, apa-apa stres. Jadi kurang gitu untuk memanajemen emosinya Iya, kayak iya, gitu. iya, Makanya gampang stres dong. Oh, I see. Ya, udah dijawab loh. Kalau Iya. menurut pandangan Mbak Valen, penyakit asam lambung kenapa sering diderita oleh mahasiswa itu gimana, Mbak? Ya itu tadi kayak kata dokter itu kan faktor utama yang paling sering itu kan karena stres. Hmm. Nah itu karena yang saya bilang tadi juga mungkin karena mahasiswa kurang cara mengontrol masalahnya juga, kayak misal masalah yang dianggap masih kecil tapi karena sering dipikirkan, sering kurang pengontrolannya, jadi akhirnya sampai ke bawah stres. Terus ditambah lagi kayak kalau apalagi kalau mahasiswa ya Dok, kalau udah stres nggak mau makan, stres iya. makan yang udah nggak karuan, nggak sehat lagi, makanya itu faktor menambah lagi nggak stres tapi dari makanannya juga akhirnya karena udah faktornya udah lebih dari satu ya gampang terjadi itu tadi mah itu tadi. Kayak Betul, gitu. betul. Oke, gini Dok, kemarin saya sudah nge-share link kepada mahasiswa Politeknik LPP buat menanyakan segala macam keluh kesah ataupun pengalaman sakit asam lambung, Dok. Iya. Dan yang mengisi link tersebut lumayan banyak juga. Berapa? Ada 23 responden Waduh. yang sangat Jadi takut berantusias ingin menanyakan dan Itu solusi. untuk saya dan Mbak Valen ya? Ya, untuk dokter dan Mbak Valen. Kita setengah-setengah ya Mbak ya? Lama kita ini Dok. Iya, jam 11 malam ya. Oke. Ada banyak sekali. Ini mau kita bacain satu persatu, Dok. Ya, Untuk terserah. pertanyaan dari Untuk banget ya, teman-teman mungkin ada yang mahasiswa. sama kali ya. Iya. Mungkin tadi gini, saya sebelum masuk ke sini supaya agak lebih jelas di awal ya. Jadi selain psikis ya, selain faktor stres, kita tahu mahasiswa kan overthinking ya. Ya, Iya, overthinking. Saya juga baru tahu tuh bahasa itu. Ya intinya suka berpikiran yang di luar ini ya. Iya. Akal Secara iya. Ya, di luar nurul. di luar nurul. Kalau bahasa gaulnya Iya, di luar jadi- nurul. Jadi sering berpikir terlalu jauh. Nah, tapi ada faktor lain sebenarnya. Ya, yang tadi kalau kita psikis adalah yang pertama. Nah, yang kedua adalah faktor diet. Nah, makanan. Kalau saya ngomong diet bukan kok diet, oh gemuk jadi kurus. Ya, kayak gitu kan. Kita bahasa generalnya diet itu adalah makanan. Makanan. Ya, gaya atau pola makan. Pola makan. Nah, ternyata pola makan itu juga berpengaruh terhadap muncul tidaknya si emah itu. Ya, selain stres, ya. Apa tadi disebutkan Mbak, tadi sempat dibahas sedikit Mbak Valen bahwa makan yang ngawur ya. Iya. Nah, ngawur tuh gimana? Satu, ternyata ada list atau daftar makanan yang dia memang mencetuskan asam lambungnya naik. Nomor satu, apa Mbak? Pedas. Ya, pintar. 100.000. Pedas. Micin masuk juga, Dok. Kalau Micin micin. nggak terlalu. Oh, nggak Oke, terlalu. satu pedas itu paling sering ya. Yang kedua,
Apa Mbak? Apa, Dok? Santan. Menyerah. Bisa santan ya. Oke. Biasanya top 4 ya, atau top 5 deh tambah. Itu adalah satu pedas ya. Pedas itu memang mengaktifasi peningkatan dari asid atau asam. Ya, otomatis setelah itu ada perasaan tidak nyaman ya. Tadi kan kita kembali ke dispepsia dan tidak nyaman. Yang kedua itu sebenarnya adalah kopi. Oh. Ya, kopi. Ada beberapa orang yang Kopi juga bisa menyebabkan ya ternyata, Dok. Iya. Jadi ada namanya kriteria ROM 4 ya, kriteria Roma itu membuat semacam daftar. Dan di situ yang saya lihat ya, satu adalah tadi ya, spicy atau pedas, yang kedua adalah kopi, yang ketiga adalah alkohol juga, yang keempat itu adalah acid. Ya. Acid itu asam ya, Dok? Asam ya, makanan yang asam. Misalnya apa ya yang asam itu ya? Lemon ya, lemon langsung sambil meres langsung. Ya, langsung. Kalau dicampur air ya mungkin ya. Tapi batasan asamnya kan orang beda-beda. Iya. Nah, yang terakhir ada juga yang menyebut bahwa makanan berlemak mungkin santan. Iya, santan. Nah, ada juga orang-orang yang tidak kuat terhadap coklat. Nah, jadi selain faktor stres, faktor makan itu juga pengaruh. Makanya sebenarnya gini ya, mungkin buat teman-teman ya, daftar makan ini bervariasi. Itu tadi yang sering ya, tapi jadi teman-teman punya masalah asam lambung karena hal tertentu yang lain, karena daftar makanan yang dimakan teman-teman sendiri gitu. Ada yang mie, ada yang teh. Nah, itu harus dihafal sendiri-sendiri. Ya. Misalnya saya kalau makan pizza, untung pizza kan mahal ya. Iya. Jadi saya jadi nggak harus beli kan. Nah, begitu makan pizza asam lambungnya naik. Oh, berarti saya harus menghindari pizza. Iya. Ada teman saya itu teh coba. Simpel teh. Ada Gara-gara teman saya teh. juga, ada pasien saya itu susu coklat. Spesifik banget. Merek Tit, ya nggak usah disebut ya. Sensor sendiri. Nggak perlu diedit, sudah saya sensor sendiri. Oke, jadi teman-teman harus punya daftar itu. Yang ketiga adalah faktor yang tidak atau sulit untuk dikendalikan, yaitu adanya infeksi bakteri. Namanya Helicobacter pylori. Ya, itu bakteri yang dia bisa tahan di dalam asam dan dia menggerus si lambung itu sehingga menimbulkan mah yang nggak sembuh-sembuh. Maka dari itu teman-teman kalau mahnya kok nggak sembuh-sembuh, bisa jadi itu adalah infeksi. Sebanyak 33% di Indonesia penderita sakit mah itu karena infeksi Helicobacter pylori. Kalau ini memang harus diterapi dengan antibiotik. Sedih ya? Iya, Nggak bisa sembuh. 33%, sepertiga. 1 dari 3 orang yang sakit mah itu infeksi. Tapi ada yang bilang nih kalau begadang juga bisa menyebabkan asam lambung. Berdagang apa? Begadang. Ya. Oh, begadang. Kalau menurut pandangan Mbak Valen, Gimana Mbak? Kalau begadang itu benar nggak bisa menyebabkan asam lambung katanya? Kalau menurut saya ya, nanti dilurusin dokter kalau misalnya salah. Sudah lurus kok. Kalau begadang itu kan pasti ada faktornya ya. Ada faktornya kenapa begadang gitu. Mungkin faktornya ya karena overthinking. Karena jujur saya sering alami overthinking sampai tidurnya pola tidurnya berantakan kayak gitu. Itu mungkin. Kalau saya hidupnya berantakan. Jangan gitulah, Dok. Jangan curhat. Jangan curhat, Dok. Dok, jangan curhat. Nanti waktunya habis. Iya. Ya, begadang itu kan mungkin ada faktornya itu kenapa. Mungkin karena overthinking itu tadi. Terus kan tubuh kita juga kan perlu istirahat ya, Kak. Perlu istirahat. Jadi waktu istirahat yang harus tubuh kita istirahat tapi dipaksa untuk bekerja. Jadi mungkin fungsi tubuh kita itu mungkin jadi terganggu gitu. Jadi berpengaruh juga ke lambung kita tadi. Udah ditambah kita banyak pikiran, nggak istirahat, tambah pola makan kita juga tadi berantakan ya. Makin sudah jadi begadang juga itu mungkin bisa menjadi penyebab, tapi mungkin tidak hanya karena begadang saja, mungkin ditambahkan dengan faktor-faktor yang lain kayak gitu. Jadi bukan karena hari ini tidurnya malam banget, besoknya langsung mah, pasti enggak kayak gitu. Jadi kayak hari ini kita begadang terus overthinking juga, kepikiran, stres, terus makannya juga tidak teratur. Itu bisa menyebabkan. Jadi
tidak begadang saja, tapi ada banyak faktor yang saling berkaitan kayak gitu kan dok, saling berkaitan jadi menyebabkan satu masalah itu tadi, mah itu tadi kayak gitu. Iya. Karena ya tidak bisa kita pungkiri mahasiswa ini kan mungkin banyak yang begadang gitu kan dok. Hampir 80% mahasiswa iya, jam begadang. tidurnya memang tidak teratur sih. Iya, tidak teratur. Itu benar sekali. Tidurnya jam berapa pada? Kalau saya sendiri memang kalau semenjak ngekos ini ya dok, tidur tuh nggak bisa di bawah jam 12. Oh, Iya. oke. Walaupun 12 siang? jam 12 malam lah Malam. dok. Walaupun badan secapek apapun, tapi tetap tidur tuh nggak bisa di bawah jam 12 malam dok. Ya, baik. Selama saya ngekos. Ya itu juga kan banyak faktornya, mungkin ada yang emang niat tidur malamnya karena ngerjain tugas. Ah, masa sih? Ada sih dok. Kalau udah kepepet, kalau besok paginya ngumpul, ya kerjanya malam. Terus ada mungkin juga yang karena insom kayak gitu. Terus emang yang banyak pikiran itu tadi yang nggak bisa tidur akhirnya begadang itu tadi dok. Intinya mungkin kalau penyebab langsung enggak ya begadang Iya. itu, cuman Enggak berarti, Dok. sequel dari itu Iya. gitu loh. Tadi dikatakan betul tadi. Apakah begadang sekarang terus besoknya sakit mah? Ya enggak Enggak. juga. Begadang sekarang besoknya kesiangan? Iya kan gitu. Iya kan? Iya. Nah, tapi nggak langsung bisa jadi. Karena apa? Ada namanya hubungan apa ya kalau bahasa Inggris itu gut and brain axis. Jadi ada kaitan antara perut kita dalam hal ini adalah lambung kita itu ada hubungannya sama brain. Nah, masalah dengan orang begadang itu kan brainnya nggak istirahat. Nah, brainnya nggak sehat lah gampangannya gitu. Nah, karena brain tidak sehat maka dia memunculkan semacam hormon stres ya. Kalau bahasa medis kita sering nyebutnya kortisol yang mungkin pernah dengar ya, itu bahasa kayaknya semua juga pernah dengar hormon kortisol. Nah, hormon stres ini karena dia merasa tidak cukup istirahat, tidak cukup oksigen, maka akan memunculkan gejala mah atau pertahanan dari lambung itu juga berkurang. Otomatis larinya bisa jadi ke dispepsia tadi, ke rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman itu belum saya definisikan di awal ya. Iya. Rasa tidak nyaman itu ada 4. Jadi silakan disyarat ya. Jadi PR ya. Iya. Rasa tidak nyaman yang kaitannya sama dispepsia sakit mah itu yang pertama adalah merasa gampang kenyang. Jadi gampang begitu kenyang. makan dikit kok rasanya udah nggak enak gitu loh. Oh iya. Ya. Itu satu. Yang kedua kembung. Kembung. Makan dikit, ya kok rasanya kembung ya? Kok nggak enak ya? Wah sebah lah. Kalau bahasa ini sebah. Ya. Bahasa Jawa ya itu ya. Bahasa Indonesianya apa ya? Kembung sama Bloating ya. Bloating begah bahasa itu Inggris. beda ya? Begah. Ya, Begah ya. begah, Begah iya, berarti begah. dok. Betul ya. Oke. Yang ketiga dan keempat itu mirip. Yang ketiga adalah ada rasa nyeri. Nyeri. Ya. Nyeri di Di bagian perut. mana Nyeri itu di dok? bagian perut atas. Ya kalau kita bicara mah itu Oh, adanya iya. di regio sini, di bagian ulu hati. Iya, ulu Ya, hati. agak ke kiri sedikit sih sebenarnya. Tapi sering orang tuh aduh kok nyeri ya gitu. Nah, yang keempat adalah heartburn atau merasa panas. Nah, bagi teman-teman yang merasakan satu saja dari 4 ini dan itu sering terjadi dalam waktu 3 bulan, maka sudah kita bisa diagnosis bahwa itu dispepsia. Diagnosis awal dulu. Nah, nanti baru kita cari nih apakah dispepsianya itu ke arah yang non struktural itu yang ringan atau dispepsianya ke arah struktural yang sudah sampai ada luka di lambungnya. Infeksi itu tadi ya dok. Infeksi adalah salah satu penyebabnya, Oh, iya. tapi itu memang penyebab yang kecenderungannya akan menjadi yang struktural tadi, yang jadi luka. Bahkan ada juga yang sudah tidak hanya luka ya, bisa sampai berdarah. Kalau yang sudah luka itu berarti dok sudah termasuk yang parah banget ya dok? Itu kalau bisa kita grade kan ya, bisa kita staging kan, kita derajatkan itu udah derajat yang lebih lanjut gitu. Pengobatannya juga lebih lama. Begitu. Nah, kaitannya sama tadi begadang ya itu bisa tapi tidak langsung. Iya benar. Iya. Dan apa namanya memang begadang itu gini. Pokoknya kalau kita tidur malam itu tidak bisa digantikan tidur siang. Jadi jangan salah ketika wah saya nggak tidur malam nih, saya balas dengan tidur siang, nggak bisa. Iya. Karena ada hormon yang hanya keluar pada saat malam Malam hari. pada saat kita tidur. Ya. Jadi jangan punya pendapat bahwa nggak apa-apa, saya besok mau ngepur terus tidur seharian. Iya. Oh nggak bisa, nggak sehat. Oke teman-teman, itu gambaran besar mengenai asam lambung
atau sering dikenal GERD tadi ya dok. Ya, GERD ya. Ya, Mah. Kalau mah GERD tadi. itu naik ke Udah. atas. Oh ya, Level- mah tadi. Sampai ke sini. Kalau sudah sampai rasa pahit di sini, ya, di mulut, Di mulut. ada rasa pahit atau di sini ada gangguan sampai gangguan menelan. Nah, itu GERD. Karena dia naik ke atas. Makanya kalau orang sakit mah jangan tidur Telentang gitu, Dok. Ya, tidurnya harus agak tinggi ininya, bantalnya. Dilapisi bantal belakangnya gitu, Ya, Dok. dari bahu ke atas supaya apa tidak naik ke atas. Kalau pada orang tua memang lemah sehingga cenderung naik ke atasnya mudah. Kalau pada yang masih muda-muda ini masih bagus. Jadi harus dicegah dari masih muda. Betul. Jangan nanti udah tua udah susah itu dicegahnya. Udah bisa menikmati aja sudah kesakitannya. Oke. Baik, teman-teman, di sini kita langsung saja masuk ke sesi pertanyaan dari mahasiswa yang sudah menanyakan lewat Google Form yang telah saya sebar. Tapi sebelum masuk ke pertanyaannya, untuk teman-teman yang ingin melaksanakan podcast ataupun ingin melaksanakan foto studio, jangan lupa di Hub Studio dan Amuba Multimedia Selection bisa hubungin nanti di Instagram Amuba Multimedia Solutions. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke pertanyaannya saja. Gini dok, ada pertanyaan dari Kilan Suri, prodi akuntansi ini katanya. Oke. Katanya dok, Pertanyaannya keuangan ini. Akuntansi loh. sebelumnya Balance perkenalkan nama saya Kilan Suri dari D3 Akuntansi 2023. Ya, Lukman. Saya izin tanya dokter mengenai asam lambung. Kenapa stres membuat kita mendapatkan asam lambung ya dok? Sedangkan stres kan di pikiran tadi tidak ada kaitannya dengan asam lambung. Stres kan hal yang alami kan dok? Ya. Tetapi tidak boleh berlebihan. Apakah asam lambung itu dapat disembuhkan dok? Atau kalau kita sudah mempunyai asam lambung hanya bisa menghindari agar tidak kambuh atau gimana dokter? Saya juga kadang heran kambuhnya itu pada saat saya rajin makan dok. Jadi saya harus gimana dok? Terima kasih atas kesempatannya. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa bertanya kepada dokter. Gitu dok, kata Kilan Suri. Pertanyaannya kayak skripsi. Banyak. Panjang Skripsi, banget ya. ini pertanyaan dari Mbak Kilan Suri ini dok. Ini beneran kita sampai jam 11 ya? Oke. Oke, tadi sedikit banyak dijawab ya. Ya, Iya, sedikit udah. tadi sudah disenggol. Stres itu Menyebabkan. ini, karena justru malah itu yang utama. Jadi kalau kita lihat di guideline tata laksana atau pengobatan untuk dispepsia itu justru yang pertama itu adalah manajemen stres. Jadi selama mah itu keluar karena stres, udah itu dulu saja yang diobati, nggak usah obat yang lain. Ya, baru yang kedua, kalau memang ada potensi ke arah diet, makanan yang men-trigger mah tadi, baru modifikasi pola Makan. baru ditambah exercise kan juga kaitannya sama mengurangi stres lah ya, karena ada hormon endorfin dan lain sebagainya. Tapi memang itu berhubungan sekali, bahkan di highlight ya, sangat digarisbawahi bahwa ada kaitannya antara brain tadi saya bilang ya sama gut ya, gut. Saya kalau gut takutnya nulisnya GOD bukan GOD. gut ya. Ini gut itu maksudnya adalah saluran pencernaan. Memang ada hubungannya. Jadi itu confirm bahwa itu berhubungan ya antara stres dengan apa tadi? Mah. Ya oke. Jadi pertama terjawab ya. Mbak mau nambahkan Mbak Valen? Udah sih dok. Sudah? Udah. Oke. Mau curhat? Jangan di sini dok kalau curhat, nanti ada sesi lainnya kalau mau curhat. Kita podcast sendiri ya. Iya. Dia berdua saya lupa. Baru katanya saya juga kadang heran kambuhnya itu pada saat saya rajin makan dok. Ya. Nah, katanya. saya malah curiga gini. Mbak siapa namanya? Mbak Kilan Mbak Suri. Kilan saya pikir harus periksa. Karena khawatirnya kalau memang ini sudah ke arah yang lebih advance, yaitu ulkus. Ulkus itu saya bilang tadi yang luka, sudah luka. Oh, iya. Gampangannya kita kulit lah ya. Ini gampangannya permukaan dalam lambung. Itu sudah ada korengnya. Nah, ciri-ciri kalau sudah ada korengnya itu adalah kalau makan malah sakit. Terutama kalau korengnya tuh posisinya ada di lambung. Karena kadang-kadang korengnya tuh bukan di lambungnya tapi di bawahnya lambung, yaitu duodenum namanya. Sudah masuk ke usus halus. Nah, itu juga bisa terjadi koreng di situ.
Nah, cuman bedanya antara koreng yang ada di gaster lambung dan koreng yang ada di duodenum, ya, di saluran bawahnya si lambung itu adalah rasa sakit itu munculnya kapan? Kalau saat makan justru sakit, nah itu berarti mungkin lukanya ada di lambung. Kalau saat makan kok enak, nah berarti kemungkinan lukanya ada di duodenum. Apakah bisa sembuh? Bisa. Jadi nggak usah khawatir. Tapi menurut saya ini memang perlu obat. Nah, termasuk obat untuk menenangkan diri juga mungkin ya, karena kan triggernya stres. Iya, ya. benar. Mbak Kilan ini stresnya mungkin gara-gara ngitung duit, Dok. Nggak balance. Nggak balance. Saya ngitung utang. Kebetulan dari prodi akuntansi tadi katanya kan stresnya gara-gara. Pertanyaannya detail pasti biasanya bikin budget ya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang ngirim. Ada pendapat? Mungkin itu juga dok kan tadi di awal dokter bilang kita sendiri tuh harus punya daftar makannya, kita bisa makan yang mana, bisa mungkin mbaknya pas lagi makan yang emang nggak bisa gitu, misalnya yang pedas, makanya saat emang pada mungkin lagi rutin makan pedas, jadi pas makan pedas ya kayak gitu, jadi mungkin bisa dihindari kayak gitu. Jadi benar kata dokter yang di awal tadi, kita punya daftar makan mana yang kita tahu makanan yang cocok dengan tubuh kita kayak gitu. Misal kalau kita emang hari-harinya ayam geprek aja kan Makanan anak kos mahasiswa kan, banget. makanan yang anak geprek kos. yang all you can eat Iya. kan, yang Geprek. bisa nambah nasinya itu kan. Misal ayam geprek aja tiap hari itu kan misal tubuh kita nggak cocok gitu dengan yang pedas gitu. Jadi mungkin bisa diperhatikan pola makannya, makanannya apa tadi kayak kata dokter, mungkin pas yang kita makan itu yang nggak cocok sama kita kayak gitu. Jadi pas makannya kambuh terus kata mbaknya tadi, jadi diperhatikan lagi kayak gitu. Oke gitu, semoga terjawab ya Mbak Kilan Suri. Semoga juga kalau mahnya kambuh cepat sembuh. Amin. Oke dok, dan Mbak Valen, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini tapi tidak ada namanya dok, dari anonim. Hamba Allah. Nyamba Allah. Katanya dok, kenapa obat asam lambung adalah lemon di waktu pagi hari sebelum perut kosong, sedangkan saat waktu lainnya selain pagi, saat perut kosong, lemon dan sejenisnya malah memperparah. Ya. Jika benar lemon bagus buat asam lambung, apakah aman untuk penderita setara GERD? Terima kasih, katanya gitu dok. Baik. Ya, ini debatable ya kalau saya bilang. Jadi belum ada penelitian yang mengungkapkan bahwa lemon itu bisa mengurangi terutama asam lambung. Memang lemon itu bagus. Bagus dalam arti antioksidan salah satu yang paling tinggi ya. Antioksidan itu punya fungsi dalam memperbaiki sel. Ya, jadi dia itu gampangannya kalau orang pengen selnya itu sehat, maka perbanyaklah antioksidan. Dan lemon itu adalah salah satu sumber yang bagus untuk sebagai antioksidan untuk memperbaiki sel. Nah, apakah lemon itu secara langsung bisa memperbaiki sel-sel yang ada di lambung? Mungkin bisa dengan teori antioksidan tadi. Tapi kita tahu bahwa asid sendiri, asam sendiri itu juga punya efek yang kurang bagus terhadap dinding lambung. Karena itu saya boleh katakan mungkin bisa pada beberapa orang tertentu, tapi tidak bisa berlaku untuk semua orang. Nah, gitu. Hanya orang tertentu saja Testimoni berarti dok. kan, wah saya habis minum lemon kok sembuh. Ya beliau, tapi dicoba sendiri kok hancur. Ya, karena kan? hormon orang berbeda-beda Iya. juga ya dok. Itulah pentingnya suatu penelitian ya, karena penelitian itu kan diuji coba di banyak orang. Ya betul, sehingga kita tahu nih, oh ternyata enggak kok. Dari 100 orang ternyata 70 orang malah sakit, 30 orang yang sembuh. Karena mungkin dia tahan terhadap asid, orang lain tidak. Jadi hati-hati. Untuk mengkonsumsi si lemon itu kalau memang punya asam lambung. Kalau sehat bagus. Gitu. Apalagi lemonnya panen sendiri kan, bukan ngambil dari tetangga. Panen belakang rumah. Oh, ya, lemonnya. tetangga. Itu tadi yang nanya tapi tidak dikasih nama. Oh, enggak apa-apa. Malah anonim Kamu di punya sini pengalaman katanya. soal lemon? Ini sih kayak sering dengar tentang cara itu, katanya kalau sering asam lambungnya naik paginya minum itu, tapi saya nggak pernah coba sih dok, jadi belum tahu
cocok atau enggak. Cuman katanya kayak ada yang berhasil, ada juga yang enggak kayak gitu tadi yang kata dokter bilang. Cuman katanya kan kalau ada orang yang mah itu karena lambat makan katanya. Dia lambat makan misal dari pagi sampai sore nggak makan, jadi udah angin duluan yang masuk. Jadi makanya disarankan minum itu katanya, biar dikeluarin dulu anginnya baru dikasih masuk makanan katanya segitu. Jadi kayak kalau misalnya belum makan apa-apa gitu, sebaiknya ya itu tadi fungsi lemon itu untuk antioksida itu tadi kan. Betul. Jadi biar anginnya keluar dulu, terus masuk makanannya juga enak kayak gitu katanya. Cuman karena belum ada penelitian jadi belum bisa 100% disimpulkan kan Kita katanya. bikin aja penelitiannya. Ya boleh dok. Lemon untuk mah, bisa, ide itu bagus. Yang mau bayarin siapa tapi? Tadi GERD ya, ada GERD. Ada GERD-nya. Ya, gini, otomatis, jadi mungkin saya cerita GERD dulu ya. GERD itu tadi saya bilang awalnya sama, yaitu peningkatan asam lambung atau terjadi overproduksi dari asam lambung. Nah, GERD itu ketika asam lambung naik ke atas. Jadi awalannya kan sama antara sakit dispepsia mah biasa yang kita sering kenal dengan penyakit GERD itu. Jadi hanya perbedaannya adalah pada asam lambung yang naik ke saluran esofagus namanya, sampai ke luar. Jadi kalau sudah sampai naik, oh berarti itu GERD. Gitu. GERD itu bisa menjadi lebih gawat karena dia bisa merusak saluran yang tidak tahan terhadap asam. Jadi asam lambung kita itu ajaib. Dia tahan terhadap asam dengan pH yang sangat rendah. Nah, dan itu hanya lambung saja. Begitu naik dikit, itu udah sudah nggak tahan. Jadi begitu kita naik dikit, ini bisa rusak. Kalau terlalu sering. Makanya ada orang yang GERD itu sampai nggak bisa nelan. Karena terjadi kerusakan pada sel-sel epitel ya, sel-sel yang melapisi bagian dari esofagus, laring dan lain sebagainya di sini. Jadi memang GERD lebih gawat. Ya, gitu. Kalau yang itu dok, yang kayak sampai meninggal itu tuh GERD juga yang katanya asam lambungnya naik sampai muntah-muntah itu. Nah, oke. Atau beda lagi levelnya itu? Ya, jadi tingkat terparah dari mah, ya, dari dispepsia atau bisa dikatakan terusannya itu kalau sudah terjadi namanya perforasi. Perforasi itu berlubang. Tadi saya kasih contoh ada luka ya, di dinding. Luka ini kalau terus menerus tergerus, lama-lama tembus nggak? Iya. Ya itu yang terjadi. Makanya kalau orang sudah sampai mah sakit kok dia muntah isinya darah, wah itu sudah tanda emergensi. Harus segera ditangani yang lebih lanjut. Mungkin dia dietnya harus dikontrol, bahkan rawat inap. Gitu. Karena kalau sudah sampai bolong, operasi. Dan itu risiko kematiannya tinggi. Iya. Banyak juga itu korban-korban aja. Ya ada sih, ada Iya, banyak yang sampai perforasi bolong selesai. Tinggal bagaimana nanti operasinya berhasil menyembuhkan atau tidak gitu kalau sudah terlambat. Karena begitu keluar isi perut asam kan tadi lambung isinya asam nih. Begitu dia bolong kan dia akan menyebar. Iya. Dan itu di situ merusak semuanya. Nanti ada kondisi namanya peritonitis, yaitu inflamasi atau radang pada saluran perut. Nah, itu komplikasi dari perforasi lambung dari yang awalnya hanya mah saja. Itu walaupun proses itu mungkin lama ya. Bandel lah pokoknya udah. Tadi geprek terus tadi ya. Iya, ayam geprek aja. Mitit level 8 gitu kan. Enggak boleh nyebut toh. Iya. Otomatis ininya sensornya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Halo Kak, mau tanya nih. Ini nggak ada lagi namanya dok. Enggak apa-apa. Dia nanya, mau tanya nih. Kebetulan saya ada mah hingga diharuskan stok antacid selalu karena beberapa waktu kerap kambuh. Kira-kira makanan apa ya Kak yang harus saya konsumsi secara rutin untuk mengurangi kambuhnya? Dan apa yang harus saya hindari selain asam dan pedas? Kalau menurut pandangan Kak Valen gimana ini Kak? Ya kan dia udah mengalami ya, udah emang didiagnosa dia mengalami mah sampai di ngestok obat tadi kan katanya. Ya itu
ya balik lagi itu kita harus tahu yang tubuh kita mau sama yang tubuh kita nggak mau. Kayak misalnya dia tahu katanya selain asam sama pedas ya tadi. Nah, asam sama pedas itu dia tahu bahwa kalau dia mengonsumsi itu akan menyebabkan asam lambungnya naik kayak gitu. Ya makanan yang dia harus konsumsi ya yang tidak mengandung asam dan pedas itu tadi. Kayak nasi goreng yang nggak pakai cabai misalnya. Kayak Tapi apa gitu. rasanya nasi goreng nggak pakai cabai? Yang penting coklat aja ada kecapnya. Nah itu kan bisa yang berlawanan dengan itu yang misalnya nggak pedas nggak asam kayak gitu karena balik lagi tadi kita udah tahu nih kita nggak bisa pedas nggak bisa asam gitu jadi kita harus menghindari itu ya. Mungkin kalau sekali-sekali bisa lah ya dok kayak uji coba gitu. iya uji coba kayak Trial and error. ya udah 3 bulan nih nggak makan pedas makan sekali nggak apa-apa Boleh, kali ya. Tapi jangan sesering jangan sering banget kayak gitu kayak yang tiap hari gitu jangan. Tapi boleh sekali-sekali gitu karena kan tubuh kita juga kan mungkin perlu yang kayak misalnya kita nggak boleh asam sama pedas tapi kita ini pengen coba gitu mungkin itu juga kan dari keinginan kita kayak gitu jadi sekali-sekalinya boleh tapi jangan sering-sering kayak gitu untuk menghindari kambuhnya asam lambung tadi. Mungkin kan asam lambung juga itu tidak langsung terjadi karena sekali coba lah. Jadi karena udah keseringan makanya bisa kambuh mahnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya sekali kayak gitu enggak sih rasanya. Jadi yang dihindari itu boleh tapi sekali-sekali. Jadi kalau hariannya itu kesehariannya itu ya makan yang tidak dihindari kayak yang manis kayak gitu. Kayak yang normal-normal aja lah gitu. Kayak gitu sih dok. Gini dok, tapi kenapa kalau orang mengidap penyakit mah kebanyakan itu malah sering mual gitu dok? Penyebab dia mual itu kenapa gitu dok? Ya, itu tadi. Jadi mah tadi saya bilang ada nama dispepsia mah itu kan ada 4 ciri ya. 1 merasa kembung mual itu. Yang kedua adalah mudah kenyang ya. Jadi baru makan dikit kok rasa udah nggak enak gitu. Yang ketiga adalah nyeri ulu hati, yang keempat adalah ada rasa terbakar. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Yaitu kalau kita katakan bahasa medis ya, yang 2 awal ya itu karena memang pergerakan lambungnya itu agak error. Nah ini yang kita nggak bisa tahu kenapa. Ada yang bilang bakat, ada yang bilang karena faktor stres dan lain sebagainya itu mainnya di situ. Jadi lambung kita tuh nggak asik gitu loh. Mudah sekali dia itu begitu dikasih makan dikit aja itu dia udah gerakannya tuh nggak oke sehingga menimbulkan rasa mual, menimbulkan rasa ini. Kalau bahasa medis mungkin ada gastric motility ya namanya ya. Pergerakan lambung itu tidak maksimal, tertahan. Ya gampangannya dia udah ada kantong kita kasih makan, tapi dia nggak mau gerak yang bagus, kan otomatis rasanya penuh kan. Nah itu kenapa kok bisa kayak gitu? Nah itu yang sampai sekarang orang belum bisa menjelaskan, medis pun tidak menjelaskan, tapi itu terjadi. Emang udah alamiah. Alamiah. Ya bakat atau mungkin ya stres juga. Nah kalau yang ke arah 2 yang terakhir yang nyeri dan juga heartburn rasa panas itu memang asamnya yang naik. Jadi asamnya meningkat. Berlebihan. Kenapa? Tertrigger oleh makanan tertentu, ya, tertrigger oleh infeksi bakteri yang tadi saya ceritakan. Jadi kayak gitu. Terus tadi ada juga kata-kata antasid ya. Iya, antasid dok. Antasid itu kalau misalnya yang terkenal kan mereknya Protit itu kan. Protit. Warna hijau ada di sini kan nggak usah kita sebut. Iya. Kalau ada di sini kita sebut. Nah, si Protit itu tadi itu kan antasida. Nah, itu sebenarnya kalau saya katakan sangat short term ya. Itu hanya kayak ada api kita kasih air, tapi kita tidak memperbaiki sumber apinya. Ada terus. Nah, maka harus di backup. Nah, saran saya memang periksa saja. Datang ke klinik kampus Poltek LPP. Iya. Klinik kampus ya dok? Poltek ya, klinik kampus. Tertarik, Mbak? Nanti ya. Oke, ya enggak ke Mbak ya ke kampusnya dong saya. Ke penonton. Penonton ya.
Jadi di klinik kampus Poltek itu kita ada manajemen untuk MAH, yang mana kita harus nilai betul. Dan kebutuhannya saya pikir nggak hanya antasida, kalau sudah sering kumat kayak gini, kita harus memberikan terapi yang lebih tinggi. Misalnya kita ada namanya PPI, proton pump inhibitor, yang mana itu diminum sampai paling tidak sampai 4 minggu. Tujuannya apa? Untuk meregulasi, mengatur ulang produksi dari asam. Jadi walaupun saya kalau ada pasien dengan MAH itu saya minta kalau udah sering kumat ya, dan dengan manajemen stres, dengan diet kok nggak berhasil, maka saya kasih obat PPI itu ya, proton pump inhibitor itu sampai 4 minggu minimal, 1 bulan. Walaupun sudah sembuh tetap diminum karena dia meregulasi, jadi dia membantu menstabilkan lagi lah. Gampangannya kalau asam itu kerannya dol, kan asamnya keluar terus, airnya keluar. Nah, itu kita benerin ganti kerannya. Betul, ganti kerannya supaya asamnya itu, produksi asamnya tidak membabi buta gitu loh. Seperti cinta membabi buta. Gitu. Jadi kalau antasid saja menurut saya, apalagi Mbak sering kumat itu tidak cukup. Tapi kalau baru sekali 2 kali nggak apa-apa. Ya, boleh lah. Ya, kalau misalnya perjalanan jaga-jaga di jalan oke sekali, tapi itu tidak akan, atau kecil sekali kemungkinan untuk bisa memperbaiki yang secara total gitu. Bahkan kalau memang lebih udah pakai 4 minggu kok belum sembuh juga, maka harus antibiotik karena siapa tahu infeksi Helicobacter pylori tadi. Susah ya hidupnya. Iya. Oke, semoga terjawab untuk yang menanyakan itu tadi. Soalnya nggak ada namanya nih teman-teman, nanya Anggap tapi tidak ada. Anggap aja mawar. Anggap saja mawar. Mawarto ya. Selanjutnya ini pertanyaan dari Della Felicia, Dok. Mau nanya nih katanya. Mau nanya dong, teman aku punya penyakit lambung. Dia juga udah minum obat, tapi apa benar ya katanya penyakit itu nggak sembuh juga karena masalah dalam pikiran dan juga mental kita, makanya nggak sembuh-sembuh. Tips and triknya dong, Dok. Katanya Della gitu. Saya dulu atau Mbak Valen dulu? Saya aja nggak apa-apa. Oh ya. Nanti dokter yang meluruskan lagi. Saya lurusin terus ya. Iya. Saya sesat ya. Ya, yang sesat. yang pertama mungkin ya minum obatnya apa dulu. Kayak tadi kata dokter kalau minumnya yang protit itu aja itu aja kan tidak bisa 100% gitu. Ibarat kayak dokter bilang tadi, api dikasih air udah gitu kan. Bisa aja tempat itu menghasilkan api lagi gitu. Jadi harus tetap konsultasi dengan tenaga kesehatan kayak gitu untuk diketahui penyebab yang pastinya itu apa, apakah sudah sampai di infeksi atau belum, atau bahkan yang sampai di berbahaya kayak gitu. Jadi harus tetap di konsultasi untuk diketahui dulu. Sama tadi stres juga, mungkin dia udah tahu ada MAH, cuman pikiran, overthinking setiap malam, gak bisa tidur, terus pola makannya juga berantakan, pola tidurnya berantakan, makin menambah beban, terus gejalanya juga itu makin bertambah gitu. Yang awalnya udah ada nih penyakitnya, terus makin ditimpa lagi sama pikiran, stres, terus pola makan gak teratur, jadinya makin memanjang gitu. Yang harusnya kalau misalnya dikonsultasi mungkin dalam beberapa bulan udah selesai, cuman karena stres tadi itu akhirnya makin memanjang gitu. Jadi tidak ada berhentinya kayak gitu karena ditimpa-timpa terus sama gejala-gejala itu tadi kayak gitu, Dok. Sip. Jadi yang pertama satu kata sip. Iya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan itu konsultasi dulu itu tadi. Jadi jangan harap minum itu tadi, jangan harap minum obat yang kita beli kan itu kan dijual bebas ya, Dok, di apotek kita bisa beli itu kan. Jadi jangan karena kita tahu kita MAH, kita beli aja protit itu tadi. Ya nggak apa-apa beli. Kasian banget yang punya protit ya. Dari tadi kita protit aja. Enggak, maksudnya itu tidak cukup gitu aja. Itu bagus. Ya itu bagus, cuman tidak cukup. Jadi harus ditambah apakah dengan kita nanti diboikot, Mbak?
Enggak. Jangan, please jangan. Nanti kita nggak boleh beli itu, Dok. Ditandai kita. Iya, ditandai. Ini 3 orang ini dilarang membeli ini katanya. Di setiap apotek itu ada tuh. Iya. Muka kita. Dipasang. Jadi itu tadi, jadi jangan hanya harap itu udah bagus, cuman belum cukup untuk kita mengkonsumsi itu. Jadi harus konsultasi. Jadi jangan lupa datang ke klinik kampus ya, Dok. Untuk konsultasi lagi. Bukan saya. Ke klinik kampus. Di mana Ya. tempatnya, Dok? Klinik kampus itu kan nama program, Oh. kliniknya klinik untuk kampus gitu loh. Jadi teman-teman yang punya kampus dan belum ada kliniknya, datanglah ke klinik kampus. Kalau mau lihat, contohnya ada di Instagram kami. Waduh. klinikkampus.com ada. Jadi Gitu itu. tadi ya, Del. Semoga terjawab. Oke, tadi ini apa nggak sembuh-sembuh ya? Saya mau menjawab yang nggak sembuh-sembuh. Iya, nggak Jadi, sembuh-sembuh, Dok. pertama harus diidentifikasi sebenarnya penyebabnya apa dulu. Iya. Kalau stresnya dominan sekali, jadi kumat setiap stres. Begitu ada ujian, stres kumat. Begitu utangnya banyak, ya kalau itu stres sama saya juga iya kalau itu. Ya misalnya mau presentasi, mau maju podcast misalnya. Itu Mau stres. maju podcast Iya. semalaman nggak bisa tidur. Mikirin terus semangat. gimana besok ya, gimana Ya, besok ya. Kalau faktor itu yang dominan sekali, maka mau tidak mau memang harus manajemen stres. Kalau memang dengan pendekatan manajemen stres banyak ya, kita harus mendatangkan psikolog ini kan. Ya. Ada nggak? Oh, nggak ada. Belum ya. Nanti episode Nanti 2. episode selanjutnya Iya. kita datangin psikolog. Psikolog. Nah, manajemen stres itu setahu saya ya, saya bukan psikolog dan bukan psikiater ya. Itu memang langkah awal pasti dengan manajemen mood booster namanya. Jadi memperbanyak yang memboost mood kita ya. Misalnya kayak sukanya main game. Ya, jadi nggak apa-apa. Itu sementara untuk menghindari stresnya kan. Ya, terus Jalan sama pacar gitu. nah Ya. Nonton drakor. ya apalah mood booster. Pilih Mbak Valen, mood boosternya apa? Tadi Tidur aja disebutnya sih. tadi. Oh, Gampang enggak, banget ya. Dok. Kalau tidur itu kebutuhan, Mbak. Jalan sama pacar tadi, Oh. Mbak. Udah disebut ya. Nah, Enggak. misalnya itu. Misalnya. Oke. Info pacarnya Mbak Valen tuh di kode. Ini apa? Penyakit skip, lambung skip. apa penyakit yang lain ya? Oke. Nah, mood booster yang kedua biasanya adalah exercise. Karena exercise itu memang olahraga, kalau saya bilang exercise ya. Itu memang memunculkan hormon endorfin, yaitu hormon relax. Jadi kadang-kadang saya tuh kalau stres ya, itu paginya olahraga dulu. Misalnya saya siangnya menghadapi sesuatu hal yang membuat saya stres, saya paginya malah olahraga. Iya. Jadi kalaupun misalnya nanti saya menghadapi itu, saya lebih relax gitu loh. Jadi olahraga tuh betul-betul ada efeknya ke dalam manajemen stres. Nah, kalau memang tidak berhasil, maka harus obat-obatan yang sifatnya antidepresan. Ada di klinik kampus juga ada. Promo Iklan terus. lagi. Promo Udah, terus. stop. Ini saya belum memunculkan ini di sini kan. Jadi jangan disebut ya. Oke, jadi kalau memang diperlukan nanti ada namanya antidepresan. Itu masuk dalam tata laksana antidepresan itu. Kalau memang dominan ke stres. Nah, sekarang diidentifikasi. Kalau dominannya ke arah makan ya sudah pola makan. Tapi kalau semuanya sudah dilakukan kok ternyata masih sakit, bisa jadi sudah masuk ke level yang advance, yaitu tadi saya bilang ada ulkusnya, ada lukanya. Nah, kalau ini memang harus dengan obat-obatan yang lebih advance. Apakah itu bisa sembuh? Bisa. Jadi nggak usah khawatir. Cukup datang ke Rumah sakit. rumah sakit. Nggak klinik sekarang. Kan udah Sudah kuotanya saya ngomong sudah habis. iya, Jadi nggak boleh promo lagi, Sudah Dok. selesai. Nanti saya harus bayar lagi kan. Oke gitu ya, Del. Bisa sembuh, nggak usah khawatir. Ya nggak usah khawatir, Del. Bilang ke temannya pasti bisa sembuh. Bisa. Tapi Ini sabar. yang nanya ini kawan sekelas saya nih, Dok Dela namanya. Orang dalam ternyata. Dela Felicia katanya kan. Oke, selanjutnya ada dari Rantika Ariandini, Dok. Cewek semua ya. Ya rata-rata cewek semua Tapi nih yang memang nanya. Ini memang salah satu faktor risiko yang tinggi itu adalah perempuan. Perempuan. Yang kedua adalah kurus. Saya gemuk, berarti enggak.
Ya. Jadi risiko yang sering berkaitan itu perempuan dan biasanya tidak gemuk gitulah. Saya nggak tahu apakah faktor apa yang, tapi penelitian mengatakan itu. Dan usia muda. Ya, remaja lah ya. Remaja kita tahu 15 sampai sekitar 24 tahun. Kita langsung udah nggak masuk tapi. Nggak usah diomongin ya. Kita langsung ke pertanyaannya di Dok dari Mbak Rantika. Saya penderita penyakit asam lambung, Dok. Saya ingin tanya, apa sih sebenarnya penyebab dari penyakit asam lambung dan ada nggak obat tradisionalnya, Dok, untuk mengatasi penyakit tersebut? Dan makanan apa yang harus saya hindari biar tidak kumat-kumat, Dok, katanya. Oke, saya jawab dulu ya Mbak ya. Nanti Iya. tolong diluruskan. Obat tradisional. Gantian saya pokoknya. Obat Mbak Rantika nih minta obat tradisional katanya, Dok. Oke, baik. Highlightnya pada obat tradisional. Saya sendiri tidak belajar herbal ya. Saya tidak belajar fungsional food ya atau belajar herbal. Jadi pengetahuan saya di bidang itu memang kurang. Nah, selama ini guideline di kedokteran itu memang belum memasukkan obat-obatan tradisional. Iya, benar. Iya, masih urutannya ya. Kalau saya boleh urutkan ada 3. Nomor 1 adalah obat-obatan. Satu adalah manajemen gaya hidup dulu. Itu biasanya terbagi menjadi 3 hal. Satu manajemen stres, yang kedua adalah pola makan, ya. Yang ketiga adalah exercise. 3 itu. Ada penelitian yang mengatakan bahwa orang yang cenderung diam itu risiko untuk kumat mahnya. Ini penelitian dilakukan pada orang-orang yang mah. Dan itu dibagi 2. Yang satu orang yang sedentary life ya, mager, malas gerak. Satu lagi yang memang dia lebih aktif. Nah, tingkat kekumatannya lebih tinggi pada yang malas gerak. Jadi menurut saya ada kaitan. Kalau memang sakit mah coba senangi olahraga tertentu gitu. Ya, apalah lari dari kenyataan misalnya. Dari kenyataan. Oke. Terus yang itu kalau tidak berhasil maka masuk ke lini yang berikutnya yaitu pengobatan dengan obat-obatan yang ringan dulu. Ya tadi saya bilang mungkin PPI, mungkin antasida boleh ya, tapi tidak bisa itu sendiri. Jadi harus ditambah. Atau ada juga namanya ranitidin kalau pernah dengar ya. Itu histamin blocker ya. Dan itu obat-obatan yang sifatnya untuk mempercepat gerakan dari lambung yaitu prokinetik. Kadang-kadang kita sering menyebutnya obat anti mual. Itu juga punya peran yang bagus untuk mengurangi gejala mah. Nah, itu kalau tidak berhasil lagi maka kita harus melihat apakah ini sudah ada luka yang mana itu nanti akan ada tambahan obat atau bisa juga ada indikasi ke arah infeksi yang tadi saya bilang Helicobacter pylori. Itu kalau kita tahu kalau infeksi berarti harus dikasih antibiotik. Urutannya sementara itu belum ada herbal. Ya mungkin saya yang memang belum paham ya mengenai herbal. Mbak ada pengalaman tentang obat-obatan herbal? Enggak sih, Dok. Belum ya? Belum. Saya juga belum pernah dengar. Saya juga belum pernah dengar kalau penyakit asam lambung tuh bisa disembuhkan dengan obat tradisional tuh saya juga belum pernah dengar, Dok. Ya. Saya pernah dengar tapi saya itu nggak spesifik ya. Pokoknya orang zaman dulu itu pakai kunyit. Ya, kunyit diperas itu. Tapi itu kalau menurut saya lebih ke efek antioksidan sih. Jadi akhirnya sama seperti lemon. Ya sama seperti lemon. Perannya bukan kok mengontrol si asam lambung, mengurangi stres dan lain sebagainya. Ya itu malah justru menambah stres karena rasanya pahit. Ya. Iya. Jadi minum pahit kan malah tambah stres. Ya. Nah, tapi dia punya efek antioksidan. Nah itu katanya ada beberapa orang yang sembuh. Saya waktu itu hanya dengar saja. Dok saya pakai kunyit kok sembuh. Ya boleh silahkan. Kalau memang itu sembuh kan baik kan. Ya. Tapi tidak bisa dicobakan ke orang lain. Atau orang lain suruh nyoba nggak berhasil ya jangan kok. Weh, lu bohong lu gitu. Enggak gitu juga. Ya memang lu sembuh, gue enggak, ya itu aja. Jadi jangan digeneralisasi gitu. Ya Mbak ya? Iya, benar. Tuh, setuju. Oke, semoga terjawab ya itu tadi pertanyaan dari Berapa ini? masih banyak ini, Dok. Kan sampai jam 11, Dok. Kan tadi ngomongnya sampai jam 11 malam. Nah, nanti kan dibukain pintu nanti. Di luar, Dok. Ada kamar nggak di sini? Saya mending book sekarang aja. Tadi saya mau ke kamar mandinya harus booking loh. Penuh kamar mandinya gitu. Apalagi kamar. Ini selanjutnya pertanyaannya. Temannya bisa dipinjam kamarnya yang tadi. sorry. Lanjut. Oke, ini selanjutnya dari cewek lagi nih, Dok, yang nanya. Nanti habis ini saya cari yang laki-laki.
Kayaknya ada sih. Nggak usah dipaksakan sih mas. Ada tadi saya baca juga. Cuman ini dari Vinda Kurnia Putri. Katanya untuk orang yang asam lambung lebih baik makan langsung banyak atau dikit-dikit tapi 2 jam sekali makan. Ya. Itu aja? Ya itu aja dok. Bisa jawab. Kalau saya ya dari pengalaman saya banyak teman-teman saya yang mengalami MAH itu mereka sering dianjurkan itu makannya jangan sekali banyak. Jadi Kayak makan sedikit, sekali sedikit. dikit tapi Banyak. sering. Oh tapi banyak. Sekali makannya dikit tapi sering gitu kayak sejam atau 2 jam kayak gitu. Jadi jangan sekali banyak dan juga jangan makan dikitnya itu ya menghindari yang tubuh kita nggak bisa gitu kayak pedas gitu dihindari gitu. Jadi karena kalau biarpun kita makan sekalinya dikit ini kayak anjuran misalnya harusnya sekali dikit tapi kita makannya yang tubuh kita nggak terima gitu jadi sama aja gitu kan. Jadi harus yang sekali kita makan dikit tapi yang tubuh kita bakal terima kayak gitu. Jadi kita tidak makan yang kita udah tahu kita nggak bisa, misalnya kita makan pedas gitu ya sekali dikit pun tapi kalau pedas sama aja kan dok. Iya bener. Nggak ada fungsinya kayak gitu. Jadi usahakan itu kayak yang berlemak-lemak misalnya nggak bisa santan gitu kan kayak masih kosong banget tiba-tiba masuk yang berat banget gitu itu juga bisa menyebabkan itu tadi asam lambungnya meningkat kayak gitu. Kalau dari itu dok teori kedokteran Betul, ya betul sekali. Ya itu bagian dari modifikasi diet. Jadi selain tadi menghindari yang disebutkan Mbak Valen tadi, juga betul bahwa kita harus mengatur polanya. Tidak hanya ingredientnya, tidak hanya konten makannya yang kita Ya, tahu betul bahwa sekali. yang men-trigger asam, tapi juga kita membuat itu menjadi lebih sedikit dan lebih sering. Sebenarnya keuntungan dari makan sedikit sering tuh lebih banyak dibandingkan makan banyak dan sering. Oh lah iya sih, makan banyak dan sekali. Oke, makan banyak dan sekali. Satu, dari sisi menyehatkan lambung. Artinya ketika kita makan sedikit, lambung itu juga mengeluarkannya juga sedikit asamnya. Sehingga kita makan jam 7 misalnya, terus gitu kan, asam lambung naik kan, sedikit, tidak berlebihan. Dan pengosongan lambung, tadi saya bilang, problemnya ada dua, ada di overproduksi asam, yang kedua adalah gangguan pada gerakan lambung. Gerakan lambungnya ketika kita isi sedikit, ya dia juga nggak terlalu berat. Nah, baru nanti jam 10 misalnya, makan lagi. Ya, atau nyemil lah apalah ya. Iya. Baru nanti jam 10. Bahkan itu menjadi salah satu treatment. Bahwa kalau orang yang sakit saat kumat misalnya selain obat juga diminta untuk mempersering makan dan mengurangi kuantitasnya. Gitu. Jadi betul sekali sudah sesuai dengan yang ada di guideline bahwa memang lebih baik ini. Keuntungan yang kedua sebenarnya lebih ke arah gula darah, ini agak melenceng sedikit ya. Tapi gula darah kita ini bagi teman-teman yang diabetes, walaupun sudah masih jarang ya diabetes. Jadi ini juga bagus untuk penderita diabetes. Mungkin untuk yang keluarganya biasanya kan ini penyakit di usia 35 tahun seperti saya gini kan sudah ada tuh risiko ke arah diabetes. Nah itu juga bagus, diet dengan kuantitas sedikit tapi frekuensi ditingkatkan. Itu juga bagus karena dia menjadi gula darahnya itu tidak jomplang banget turun lagi ya. Jadi stabil. Gitu loh. Gitu. Jadi menurut saya itu kebiasaan yang bagus kalau bisa. Apalagi kalau kebiasaan sering makan itu juga ikut mentraktir teman-temannya. Itu juga bagus itu kebiasaannya. Itu mah lambung aman, dompet yang nggak aman. Lambung aman, lagi ya? dompet yang nggak aman. Iya. Kayak gitu ya Vinda, semoga pertanyaannya terjawab. Ini kita masuk langsung ke pertanyaan terakhir aja dok. Alhamdulillah. Langsung ke pertanyaan terakhir dari Mas Asril Najamudin. Assalamualaikum dokter, banyak yang beredar sekarang anak kuliahan asam lambung dari pola hidup bahkan pola makanannya sendiri yang menjadi pantangan, tetapi tetap dilakukan. Apakah ada solusi untuk bisa mendisiplinkan diri dok? Itu aja dok pertanyaan dari Mas Asril Najamudin. Oke. Ini bandel ya. Udah tahu. Tapi tetap Tetap dilakuin. Ini agak susah nih Zam, ini agak harus ada bau politik nih menjawabnya. Baik, yang perlu disadari adalah bahwa penyakit ini itu mengganggu.
Mengganggu. Ada efek jangka pendek, jangka panjang. Mungkin kalau teman-teman yang sakit mah tahu rasanya bagaimana nggak enaknya pada saat kumat. Jelas produktivitas turun, mau ngapa-ngapain susah, bahkan harus ke rumah sakit, bahkan harus rawat inap dan lain opname ini sebagainya. segala Itu macam. kan sudah menimbulkan efek jangka pendek yang tidak nyaman gitu. Jadi itu harus dipahami dulu. Kalau memang sering kumat kan ya jelas produktivitasnya turun. Nah, yang kedua ada efek jangka panjang. Kalau itu sudah sampai luka dan ternyata kumat terus. Kita tahu kalau luka tidak diobati kan Makin parah. makin parah ya. Apalagi itu asam masuk, ayam geprek, Ayam penyet, ayam bakar, lele bakar, lele goreng, lesehan. Sambal colek. Nah, iya, apalagi sebutin yuk kita. sambal terasi. Sambal terasi. Sambal terasi ya. Masuk semua, akhirnya apa? Bukannya sembuh malah tambah besar. Ingat, Betul sekali. efek jangka panjang bahwa itu bisa terjadi ulkus, bisa terjadi luka yang berat dan akhirnya menjurus pada bolong tadi, perforasi, berlubang, buruk lah. Intinya kalau bisa jangan sering kumat lah, jangan ditantang lah. Ya, Nah, ditantang gitu betul. aja. Tipsnya yaitu jangan ditantang. Udah, kalau mau sembuh dulu, gini ya, ada manusia hidup itu ada namanya milestone. Ada namanya penyakit itu bisa jadi hilang dengan sendirinya. Ya, jadi misalnya kita sekarang mah ya dari kecil sampai dengan sekarang kok mah. Setelah itu kita mengubah pola. Ya, mengubah pola makan, ya berobat yang baik. Siapa tahu nanti yang awalnya nggak tahan terhadap sambal jadi tahan. Saya tuh dulu nggak tahan sambal. Tapi karena waktu itu saya kerja di Lombok 1 tahun lebih, di sana yang namanya es teh aja pedes. Karena Semuanya Lombok. pedes. Karena Lombok, iya. Iya, Yang pakai kayak Lombok itu artinya lurus. Oh, iya. Ya. Jalan lurus itu namanya Lombok. Tapi kalau di bahasa Jawa kan bahasa kita ya Lombok Iya, ya ini ya cabai. cabai ya. Cabai. Tapi ternyata walaupun artinya itu bukan cabai, ternyata makanannya tetap cabai semua. Jadi makan di mana akhirnya saya tahan. Dulu saya mah juga. Walaupun masih ke tahap yang ringan, hanya heartburn aja. Hanya rasa nggak enak aja, tapi sebentar, tapi nggak sampai yang lama. Tapi setelah itu saya jadi tahan. Artinya sekarang tahan dulu lah, sembuhkan dulu lah. Nah, setelah itu nanti benar tadi Mbak Valen cerita awal-awal tadi, bisa jadi ketika suatu hari kita sudah sehat ya, pola hidup bagus, kita mungkin sedikit-sedikit nyoba namanya desensitasi. Mencoba untuk melawan ketakutan kita. Lah kayak orang fobia, kan orang fobia terhadap apa kan nggak bisa langsung, misalnya ada teman saya fobia balon. Aneh banget kan. Fobia balon ada itu. Nah itu bagaimana cara dia desensitasi terhadap balon itu supaya nggak takut? Ternyata dilihatin gambarnya dulu, ada metodenya desensitasi itu. Dilihatin gambar balon dulu, gambar bukan balonnya. Makin lama dilihatin dari dekat, makin lama mungkin ditaruh balon di pojok sana, ya tapi nggak langsung. Makin lama dideketin, jadi ada kayak gitu. Nah mah pun juga sama. Oke, sekarang kita sembuhkan dulu. Nanti setelah itu mungkin suatu hari kalau sudah oke, cobalah makan sedikit. Oh enggak apa-apa, Akhirnya menjadi yang tidak sensitif. Artinya lambung kita akan bertransformasi menjadi sehat, bisa. Benar. Tapi kebiasaan mahasiswa nih dok, bukan cuman makanannya tadi itu apa-apa aja yang konten makannya itu apa, tapi banyak sekali mahasiswa tuh yang makan sekali sehari, cuman makan saya. Cuman makan siang tuh Mas Abil aja, cuman makan siang itu include sarapan, include makan malam sudah itu. Itu rapel ya. Iya, rapel semua. Jadi itu juga jadi faktor kan. Ya, betul. Karena tidak sesuai dengan yang tubuh kita perlukan, kayak gitu kan. Itu umumnya kayak misalnya kita butuhnya berapa, misalnya kita butuhnya 10 tapi yang masuk ke tubuh kita cuma 5 kayak gitu, itu kan kurang juga kayak gitu. Jadi usahakan ya pola makanannya itulah yang diubah kayak gitu, harus dilurusin. Ya mungkin paginya itu kita nggak usah yang makan kayak sarapan kayak kita di rumah, mungkin udah makan yang enak gitu kan. Tapi kalau di sini mungkin minum susu aja itu udah kayak gitu. Kalau saya atau roti. Iya, roti kayak Ya, gitu. cemilannya nasi padang. Itu makan siangnya. Cemilan nasi padang. Dicemilin gimana tuh? Makan nasi padang cemil. Temen saya ada kayak gitu. Udah kan Emilio. pagi makan terus
aku jam 10 mau ngemil nih. Ngemil apa Ngemil. sih, Oke, Pak? yaudah yuk ikut. Pikir beli apa sih? Tahu bakso atau apa? Mampir dia di rumah makan Padang loh. Ya, kamu mau beli, saya pikir mau beli tahu atau enggak, makan dia. Ini nyemilnya gitu. Ada itu beneran temen. Nyemil. Nyemil nasi nyemilnya Padang. nasi Padang ya. Terus makannya apa ya? Oke ya, gitu. Iya itu aja sih. Sama kita sebagai mahasiswa ini kan audiensnya lebih ke mahasiswa gitu kan. Podcast ini kayak kita harus menyadari bahwa mah ini bukan sesuatu penyakit yang kecil atau penyakit yang mungkin banyak juga orang yang sering alami, jadi banyak pikiran karena banyak orang yang mengalami toh mereka baik-baik aja. Itu pandangan orang-orang kan biasa kayak gitu. Jangan karena kita lihat orang-orang nih sering alami terus mereka tidak kenapa-napa, kita tidak tahu apa yang mereka alami di balik layar gitu kan. Kita tidak tahu apa yang mereka alami, jadi kita sendiri harus jaga tubuh kita, karena tubuh kita yang kita jaga di masa muda ini itu investasi untuk kita di masa tua nanti. Jadi apa yang kita lakuin, pola hidup yang kita lakuin ini itu yang kita alami. Jadi tidak semata-mata kita curang hari ini untuk makannya, besok kita langsung dapat karmanya gitu. Enggak. Mungkin 7-8 tahun, 10 tahun bahkan ke depannya baru kita rasakan. Jadi buahnya. Kita sebagai mahasiswa biarpun kita jauh dari rumah, kita tidak ada yang masakin kayak gitu, tidak ada yang masakin, tetap kita jaga pola makan kita kayak gitu, karena ya itu tadi jangan sampai kita nanti di kemudian hari kita sudah berumur, tubuh kita juga sudah tidak kuat lagi, tenaganya tidak 100% lagi, di dalamnya organ-organ tubuh kita di dalamnya sudah tidak 100% lagi, itu kan semakin sulit untuk proses penyembuhannya ya dok. Kalau misalnya sudah berumur gitu, jadi selagi kita masih muda, selagi kita belum berumur kita jaga, dan kalau misalnya sudah terkena kita harus mengobati dari sekarang kayak gitu. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk ke tenaga kesehatan untuk berkonsultasi kayak gitu, misalnya di rumah sakit. Iya betul. Jadi kita jangan pernah takut, karena mahasiswa tuh kayak gitu, kayak Ya itu kebiasaan mahasiswa malas ya. untuk ke tempat Makanya kan di kampus kan harus ada klinik kan? iya, di kampus harus ada klinik. Untuk kampus saya ada kliniknya. Untung kampus saya juga ada kliniknya. Iya, beda kan? Dokternya ganteng lagi. Iya. Siapa namanya? Jadi itu kita harus sadar lah kayak gitu. Yang paling penting itu sadar tentang kesehatan kita kayak gitu. Percuma juga kita kuliah jauh-jauh ke Jogja, kita menimba ilmu tapi tubuh kita nggak sehat. Jadi bisa jadi itu yang membawa dampak buruk ke depannya. Kita sudah mengerti semuanya, kita sudah kuliah semuanya, tapi sakit kita, tubuh kita nanti akan sakit, itu yang menghambat masa depan kita nanti. Jadi mari sama-sama kita jaga tubuh kita teman-teman, supaya nanti di kemudian hari kita tetap hidup yang sehat bersama bersama dokter. Gitu tadi ya Mas Asril Najamuddin. Semoga pertanyaannya terjawab. Kadang sih mahasiswa ini memang sering menyepelekan gitu kan, Iya, Dok. benar, itu. Sering sekali Sebenarnya menyepelekan hal-hal kecil ini, itu disepelekan. Ya, kebiasaan makan 1 kali sehari misalnya, apalagi karena kondisi gitu. Saya tidak bisa bilang itu 100% berakibat buruk, tidak. Cuman tidak semua orang tahan terhadap itu. Benar. Ya, mungkin ada orang yang makan sehari sekali dirapel, tapi bagaimanapun itu efeknya tidak baik untuk baik tubuh. ya. Kalau bisa memang rutin. Karena gini, sebenarnya asam tuh punya jam, lambung tuh punya jam-jam tertentu dia mengeluarkan asam, yaitu sekitar jam 6, jam 7 pagi, kemudian jam 12, jam 1 siang, kemudian sekitar jam 6 sampai jam 7 malam. Itu more or less, rata-rata lah, nggak semua orang sama. Tapi ada kalanya mereka itu tanpa ada apa-apa itu mengeluarkan asam, karena ada namanya irama. Nah, makanya kenapa kalau orang telat makan langsung ini kan, langsung rasa nggak enak kan. Nah itu salah satunya karena itu, karena dia tidak tahan terhadap asam yang dia keluarkan sendiri pada jam-jam rutin tersebut. Maka harus mengenali diri. Kalau saya telat makan, misalnya harusnya saya tuh nyamannya jam 7, kok saya jam 10 kok saya muncul, ya udah, berarti lebih baik kenali bahwa oh ini beneran karena
asam lambung keluar gitu. Kalau yang sudah terbiasa sehari sekali makan, ya nggak apa-apa, berarti tahan kan. Nah, cuman bagaimanapun itu nanti efek yang lain. Kayak tadi saya cerita masalah gula darah. Nah, kalau kita bahas gula darah, kita bikin podcast yang baru bersama Dokter Lukman. ini apa namanya tadi? Oh ini Oh, iya. Studio. Home Studio. Buat podcastnya Di Hub sini. Studio. Hub Untuk Studio. teman-teman yang ingin melakukan podcast bisa di Hub Studio. Ya. Dan Arunika nih apa? Nama ini kabinet labelnya, BEM kami. kabinetnya, Oke, kita udah masuk di pertanyaan terakhir tadi, Dok. Udah oke, masuk di oke. penghujung podcast Mau seneng lah apa istilahnya. Nggak tahu juga. Dari tadi pikiran, alhamdulillah udah mau siap, alhamdulillah udah mau siap gitu. Kita tuh bilangnya, waduh kok udah habis, tapi dalam hati, waduh. Aduh, alhamdulillah. Sebelum kita tutup nih, Dok, dan Mbak Valen, jadi kesimpulan yang bisa diambil nih untuk teman-teman mahasiswa dari penyakit asam lambung nih, Dok, dipersilakan. Saya dulu atau Mbak Ya, Valen dulu? dokter dulu baru Saya dulu, kemudian baik. Mbak Valen. Pokoknya intinya teman-teman pesan ya, ini lebih ke arah pesan bahwa asam lambung itu sangat banyak kasusnya pada usia teman-teman ya, usia mahasiswa. Nah, karena itu saya sarankan mengenali diri dulu, mengenali apakah asam lambung ini tipe yang ringan. Tadi yang ringan itu saya bilang belum sampai ke ya cuma sesekali Ya, aja, pakai modifikasi stres sudah sembuh, itu tidak perlu obat. Tapi kalau sudah mengganggu sekali, nyerinya sudah nggak karuan, apalagi ditambah empat tadi ciri-ciri tadi ya, adalah yang pertama adalah perasaan kenyang, ya mudah kenyang. Yang kedua adalah mual atau perasaan penuh ya, penuh. Kemudian yang ketiga adalah nyeri ulu hati dan ada panas. Kalau empat-empatnya ada dan itu sering muncul, maka saya sarankan untuk berobat. Nah, di klinik kampus bisa, di tempat lain bisa. Loh, udah saya tambahin loh. Supaya nggak ketahuan promo loh. Nanti ya dituduh promo lagi. Padahal kan iya kan. Padahal memang iya. Memang iya. Klinik kampus misalnya di klinik di kampus masing-masing. Nah, yang belum punya klinik di kampusnya ya Join ke Klinik. ya penyedia klinik ya, seperti klinik. Klinik. Fokus. itu. Jadi jangan diabaikan karena itu mengganggu produktivitas di masa remaja. Dan satu hal ya, bahwa itu bisa disembuhkan. Jadi nggak usah khawatir, nggak kok terus wah ini sudah divonis seumur hidup. No, ya. Yang penting kita ketahui penyebabnya, kita obati secara benar, namun harus sabar memang, karena itu pengobatan bisa berbulan-bulan. Iya. Dari saya itu saja. Oke, gimana kalau dari Mbak Valen kesimpulan dari podcast kita pada siang hari ini? Dari saya itu ya yang pertama kita harus sadar akan diri kita itu seperti apa. Kita harus kenali makanan-makanan yang masuk di tubuh kita itu seperti apa. Kayak tadi dicontohkan juga, kalau misalnya kita makan hari ini, kita harus lihat ada efeknya enggak kayak gitu. Kalau misalnya efeknya ke arah yang berbahaya atau ke arah yang bakal akan jangka panjang, ya kita stop makan itu kayak gitu, ganti dengan makanan yang lain kayak gitu. Jadi kita harus mengenali apa yang kita makan, ya tubuh kita harus kenali dia cocoknya sama apa kayak gitu. Iya, betul sekali. Jadi terus kita juga harus selain kita menyadari itu, kita harus buat pola makan sama pola hidup itu yang sehat kayak gitu. Tadi sudah disampaikan juga oleh dokter, kita itu tidak hanya konten makannya saja yang diperhatikan, tapi waktu makannya juga itu kita harus perhatikan. Makan sekali sehari yang sering terjadi di kalangan mahasiswa itu mungkin fine aja bagi orang yang kuat Memang kayak kuat, gitu. Emang kuat kayak gitu. Tapi berbahaya bagi orang yang nggak kuat. Jadi kita tidak boleh menyamaratakan bahwa makan sekali sehari dia bisa, saya juga pasti bisa. Nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus kenali diri kita, jangan sama-samakan dengan orang lain, karena tubuh kita dengan tubuh orang lain itu berbeda. Mana tahu tubuh mereka itu sebenarnya lebih parah, cuman nggak dilihatkan aja kayak gitu. Kita lihatnya yang baik-baik aja kayak gitu. Jadi kita harus menjaga tubuh kita, karena kayak saya bilang tadi, kita akan menuainya itu di masa tua nanti kayak gitu. Jadi kita tidak boleh
menyepelekan masa muda kita ini. Jangan sampai kayak saya bilang tadi, kita sekolah jauh-jauh ke Jogja tapi tubuh kita sendiri tidak menjamin bahwa kita akan menuai yang kita belajar hari ini di masa depan nanti. Jadi apapun yang kita lakukan di sini, apalagi mahasiswa, terkhususnya mahasiswa, jangan kita fokus ke kuliah kita. Oh, besok ada ujian, belajar sampai malam, besok ada ujian, pusing sampai malam. kok nggak ada catatan, kok PPT-nya gak dikirim, kayak gitu. Biasa kan kayak gitu kan. Hari ini curhatnya bagaimana? Jadi kepikiran sampai overthinking, atau bahkan hal-hal yang lain yang buat pikiran kita itu stres itu dijauhkan lah kalau boleh, kayak gitu. Kalau misalnya datang ya udah terima dan lawan, kayak gitu. Jangan datang ya udah pasrah, kayak gitu kan nggak boleh kayak gitu. Kita harus kalau misalnya stres datang, kita harus lawan, kayak gitu. Kita harus bisa keluar dari situ. Kita harus tahu bagaimana cara manajemen stres itu, karena itu tadi penyebab pertama ya dok, stres itu stres. Sering makan nggak terkontrol, stres penyebab pertama. Jadi jangan sampai kita ada salah satu gejala itu, kalau bisa kita hindarilah, kayak gitu. Yang tadi kita sudah dengar nih gejalanya, faktor-faktornya, bahkan sampai efek sampingnya, efek jangka panjangnya kita sudah dengar tadi. Ya kita dari nonton video ini nanti mau makan nih, pikir-pikir ini bisa nggak ya, harus pikir-pikir kayak gitu. Jadi tidak kita asal masuk, yang penting makan sudah, kayak gitu. Kalau nggak makan nanti mati, kayak gitu. Jangan. mati. Ngeri sekali ya bahasanya mati. Jadi kalau nggak makan tuh lapar nih mati. Ini mati. Karena itu dong. Karena lapar itu tadi. Oh iya. Jadi kita harus Serem, ya? harus perhatikanlah tubuh kita, harus sadarlah, jangan menyepelekan tadi kata menyepelekan. kayak kata Mas Abil, kita tidak boleh menyepelekan. Jadi kita harus sadar dan perhatikan tubuh kita, kayak gitu. Jangan perhatiin pacar aja. Untuk mahasiswa ini dok, mereka kayaknya lebih memperhatikan pasangan mereka daripada diri mereka sendiri. Banyak yang kayak gitu dok, soalnya. Tenang mbak. Korban ya mbak, korban ya. Saya bukan korban dan bukan pelaku juga, tapi banyak orang tuh lebih saksi ya. Iya, saksi benar. Orang tuh lebih banyak perhatikan pola makan seseorang. Udah makan belum? Udah makan belum? Mau digofoodin diantar makan apa? nggak? Aduh. Tapi mereka sendiri nggak makan. Oh gitu. Mereka sendiri karena nggak ada makan, jadi lebih memperhatikan kehidupan orang lain daripada kehidupan mereka sendiri. Gitu Jadi ya. kita memperhatikan kehidupan orang itu baik, sesuatu yang baik itu. Tapi memperhatikan diri kita sendiri itu sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi orang lain diuntungkan, diri kita juga tidak dirugikan, kayak ya, gitu. Jadi betul sekali. sama-sama kayak gitu. Jadi harus Tapi sadar lah memberikan makan tuh memang sebagai wujud tanda cinta ya. Memberikan makan. Selain kasih sayang, memberikan Kasih makan sayang, juga ya, kayaknya bisa Iya, timbul memang rasa gitu cinta. sekarang gitu ya. Iya. Tapi lewatnya Pak GoFood Iya, gitu ya. Pak Shop. Kita sebut lah. Merek lagi. Gak apa-apa sudah. Nanti di tit ya. Iya, empatisnya ya. Nanti ditip. Habis tuh. Iya. Udah sih itu aja sih dok kalau dari saya. Oke, baik teman-teman. Podcast episode pertama sudah cukup mengenai asam lambung. Jadi poin yang bisa diambil untuk teman-teman semua, terutama mahasiswa, karena penyakit asam lambung ini paling sering diderita oleh mahasiswa kan dok. Ya. Remaja. Jaga pola tidur, jangan terlalu stres, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang gak harus dipikirin, tuh dipikirin, udah buang aja. Nanti itu jalan aja sendirinya, jangan terlalu dipikirin. Kemudian makannya teratur, jangan menyepelekan makan, ditengok juga pola makannya, jangan segala jenis makanan itu masuk ke dalam tubuh. Oke dok, mungkin itu saja podcast kita pada siang hari ini mengenai asam lambung. Siap. Jangan lupa untuk teman-teman, sekali lagi saya ingatkan yang mau bikin podcast ataupun foto studio, jangan lupa di Hub Studio dan di Amuba Multimedia Solutions. Sampai jumpa di podcast episode 2 podcast Arunika. Dadah semua. Yo.